Shalom, saudaraku dalam Tuhan. Saudara, siapapun orangnya, kalau dia paham sejarah Israel, dia pasti berkata bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Tapi orang yang tidak paham sejarah Israel, dia pasti berkata bahwa bangsa Israel ini bangsa yang tidak diberkati oleh Tuhan. Dan saudaraku dalam Tuhan, sebelum kita lanjut, mari kita lihat video yang berikut ini. Mereka bertempur sejak tahun 1948 dengan kedatangan bangsa terkutuk yang namanya Israel yang berasal dari Austria. Sampai detik ini tetangga saya Yahudi, tetangga saya yang tinggal di Nasrani, kami kompak rame-rame. Itu yang mesti dicatat. 1948 baru mereka datang, baru terjadi kerusuhan. Mau tahu? Sejenak mari kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Bambang Nursena di video berikut ini. Sejak kapan sumbangan beras kepada Palestina? Kalau orang Palestina kan nggak makan nasi, berasnya dimakan siapa sekarang? Nah kemudian baru-baru beberapa tahun terakhir ini mereka ingin menerima solusi dua negara damai, tetapi minta wilayah sebelum perang, yang nggak bisa dong. Loh, kamu kemarin kan ngelawan perang, setelah perang saya menang, masa wilayah yang sebelum perang yang ditentukan PBB kamu minta lagi? Tidak bisa. Jadi itu dikatakan pencaplokan wilayah-wilayah Palestina, itu sejatinya tidak seperti itu. Ini secara jujur. Kemudian yang terakhir, pemindahan kedutaan Israel, yang kedutaan Amerika yang selama ini di Tel Aviv dipindah ke Yerusalem, heboh di seluruh dunia. Orang Indonesia ikut heboh mengadakan demo, bahkan sumbangan beras kepada Palestina. Kalau orang Palestina kan nggak makan nasi, berasnya dimakan siapa sekarang? Tapi memang orang Indonesia itu pinter ya, dia ikut-ikut seolah-olah ngomong Palestina, padahal duitnya nggak ke Palestina. Saya ini ngomong sendiri langsung dalam siaran televisi waktu itu, TVRI sama NDTV waktu itu, sekarang jadi RBTV itu. Saya itu diwawancara di kedutaan besar Palestina bersama dengan duta besar Palestina waktu itu dan Profesor Komarudin Hidayat. Nah, kemudian di awal dari wawancara itu Pak Dubes itu mengatakan begini, kami tidak pernah menerima bantuan sepeser pun dari orang-orang yang demo itu untuk Palestina. Justru bantuan dari PGI yang kami terima, bantuan dari KWI yang kami terima. Loh, yang demo-demo untuk Palestina itu kemana itu? Orang Palestina nggak makan beras, berasnya terus kemana? Jangan dijual untuk biaya demo berikutnya, atau biaya kampanye partai tertentu, kita nggak tahu. Itu yang terjadi. Makanya begitu mudah kita ini dihasut oleh masalah agama. Pemilu tahun 2006, kemudian Hamas ikut pemilu, Fatah ikut pemilu. Fatahnya kalah dengan Hamas. Fraksi Islam garis keras menang. Kenapa kekalahan Fatah? Salah satunya Partai Nasionalis ini korupsi. Ini sejak dulu sama begitu. Makanya kalau Anda ke Partai Nasionalis, hati-hati, jangan mencintai mamon. Ideologinya bagus tapi mentalitasnya rusak. Karena di sana terkenal sekali orang-orang Fatah itu banyak melakukan pungutan-pungutan pada rakyat Palestina. Di tengah-tengah kesulitan seperti itu, maka rakyat Palestina pro kepada asal beda dengan Fatah. Hamas menang telak. Waktu menang telak itu, kemudian negara-negara barat kebingungan, wah ini kalau partai garis keras ini menang, ini tidak ada lagi perundingan terhadap Israel. Maka kemudian salah satunya bantuan untuk Palestina, yang itu sebenarnya tersalur nggak tahu kemana, untuk bikin merakit bom itu nggak tahu kemana, itu langsung ditarik. Kemudian setelah ditarik diadakan lobbying lagi waktu Ismail Haniyeh masih menjadi presiden, perdana menteri, tapi presidennya dari Fatah, yaitu Mahmud Abbas. Nah sekarang ini jujur, wilayah Gaza itu wilayah menjadi markasnya Palestina, faksi Hamas. Wilayah West Bank, wilayah jalur tepi barat itu wilayahnya Fatah sampai hari ini. Makanya saudara-saudara ngomong tentang Palestina itu rumit. Nah ketika Donald Trump memindahkan kedutaannya ke wilayah Yerusalem Timur, itu langsung heboh rame. Saya waktu itu ada di sana, saya nginep di hotel yang sama untuk demo itu.
Itu yang demo cuma beberapa gelintir orang, tapi foto-foto demo dari tahun sekian dimunculkan di Indonesia. Jadi kami itu hanya tertunda mungkin hanya setengah jam. Jadi mereka itu teriak-teriak, pasang spanduk, kemudian ya mereka tertib demonya juga. Bis asing itu keluar, lalu mereka jalan, nggak nutup jalan. Itu di Indonesia beritanya heboh sekali. Katanya ini Yerusalem sedang kacau, makanya orang nggak berani ke Israel. Padahal aman-aman saja Israel. Kalau Anda pernah ya pergi, saya juga banyak mengalami itu kan, saya ke Israel itu kan paling sering tuh. Mungkin sudah puluhan kali saya, setiap tahun 4 kali, 2 kali, 5 kali gitu ya, sejak di bawah tahun 2000. Karena saya punya apa ya, interest tinggi kepada studi tentang Timur Tengah toh. Dan saya punya banyak teman di sana waktu saya masih kuliah di Timur Tengah dulu. Nah itu kemudian apa namanya, diekspos, di blow up besar-besaran. Kadang-kadang gambarnya itu bukan gambar demo saat itu. Ternyata benar-benar Trump memindahkan kedutaannya. Tapi Trump itu juga pinter. Tempat yang didirikan untuk kedutaan Israel itu bukan di wilayah Yerusalem Timur, perbatasan Yerusalem Timur, Yerusalem Barat, ini Yerusalem Timur. PBB menentukan yang disebut Corpus Paratum itu hanya Yerusalem Timur, di mana Bait Allah di dalamnya. Sementara Yerusalem Kota Baru itu tidak termasuk wilayah yang Corpus Paratum tadi. Lihat Trump mendirikan itu di sini. Ini di bawah, ini Yerusalem Barat, bukan Yerusalem Timur. Jadi kalau mereka ngugat rame-rame, ini kan bukan Yerusalem Timur, ini Yerusalem Barat, tapi tetanggaan dikit aja, gitu. Kalau orang nyebrang di sini, lewat garis ini Anda sudah bisa beli makanan, beli jus, beli minuman di sini. Jadi kira-kira kalau pegawai kedutaannya besar, dia mau jajan ya sebelah sini juga, Yerusalem Timur, tapi posisi gedungnya itu tidak di wilayah Yerusalem Timur, tapi di wilayah Yerusalem Barat yang tidak termasuk dalam definisi Corpus Paratum tadi. Nah, tapi Israel memang pinter ya memang. Mereka menggunakan itu. Nah ini loh, Amerika aja sudah masuk. Bagaimana negara lain, Amerika Latin yang lain-lain mulai mindahin satu. Status quo itu menjadi pembenaran internasional terhadap Israel. Itu dengan lebih dekat gimana sih orang Israel itu, percaya nggak Pak Indra, di mata orang Israel masalah paling besar apa? Boleh nggak saya ngomong terus terang? Apa itu masalah? Di mata orang Israel yang Kristen, Yeah. si orang Jewish keras kepala, Israel keras kepala maksudnya, di Palestina keras kepala. Jadi ini ada 2 orang keras kepala berantem. Si Kristen melihatnya gini, kami agama cinta kasih, kalau kami rangkul. Jadi sekarang kalau dilihat dari konteks perang mereka ini di sana sekarang, yang paling menderita orang Kristen, nggak bisa kemana-mana. Ini kalau kita mau tarik ke agama ya, karena orang Kristen cuma bisa berdoa, semoga mereka berdua yang keras kepala ini berdamai gitu loh. Karena mereka dua-duanya kekeh gitu loh. Kan bodor. Coba deh perhatiin gitu. Nah, maksud saya kembali ke hubungan diplomatik. Oke lah, kita kalau hubungan diplomatik terlalu ekstrim, betul? Kenapa nggak kayak Taiwan? Nah, saudara, seperti apa sih sebenarnya sejarah bangsa Israel? Mari kita simak penjelasan singkat di video berikut ini. Gaza adalah sebuah kota Kanaan kuno yang terletak paling barat daya. Dalam Alkitab, nama Gaza muncul pertama kali dalam Kitab Kejadian, bab 10, ayat 19, penduduknya disebut orang Gaza, terdapat pula di Kitab Yosua, bab 13 ayat 3, dan Hakim-Hakim bab 16 ayat 2. Wilayah Gaza sendiri terletak di batas selatan Kanaan di bagian pantai. Kota ini menjadi satu dari 5 kota besar yang ada di Filistin, selain Askelon, Asdod, Ekron. 5 kota ini disebut Pentapolis dari orang-orang Filistin. Sewaktu orang Israel memasuki tanah perjanjian, kota Gaza dikuasai orang Filistin dan ada beberapa orang Anakim di antara penduduknya. Yosua yang memimpin Israel saat menaklukkan kota ini masih menemukan orang Enak tinggal di sana. Alkitab menggambarkan bahwa orang Enak adalah orang dengan perawakan tubuh raksasa. Meskipun Yosua memimpin aksi militer Israel sampai ke Gaza, kota itu tampaknya tidak direbut dan tetap milik orang Filistin. Beberapa orang Anakim juga tetap tinggal di sana. Hal ini tertulis di Kitab Yosua, bab 10 ayat 41, bab 11 ayat 22, dan bab 13 ayat 2-3. Gaza kemudian ditaklukkan oleh suku Yehuda yang kemudian wilayahnya diduduki suku ini, Kitab Yosua bab 15 ayat 20 dan 47. Pada zaman Simson, Gaza kembali masuk ke dalam wilayah bangsa Filistin. Gaza menjadi kota berbenteng orang Filistin,
dengan sebuah rumah untuk memuja dewa Dagon yang di atas atapnya dapat memuat kira-kira 3.000 orang, yang tertulis di kitab Hakim-Hakim ayat 16. Simson bergaul dengan seorang pelacur dari Gaza karena kekuasaan Israel atas Gaza hilang pada masa itu. Orang Filistin ternyata menawan Simson dan memenjarakan dia di sana. Simson lalu merobohkan tiang-tiang penyangga gedung dan membunuh banyak dari antara mereka. Kitab Hakim-Hakim bab 16 ayat 21-31. Kota Gaza yang dihuni sejak abad ke-15 sebelum Masehi terus mengalami perubahan dalam sejarah. Gaza menjadi salah satu kota tertua di dunia. Letaknya pada jalur utama pantai Laut Tengah Via Maris antara Afrika Utara dan Mesopotamia, menjadikannya kota kunci dan tempat perhentian penting untuk perdagangan rempah-rempah ke Laut Merah. Para penguasa silih berganti memerintah di wilayah tersebut dan disertai pengaruh budaya yang berbeda-beda. Gaza didominasi oleh beberapa suku bangsa dan kekaisaran yang berbeda sepanjang sejarahnya. Di bawah kekuasaan Romawi kemudian Bizantium, Gaza mengalami perdamaian dan pelabuhannya berkembang. Pada tahun 635 Masehi, kota tersebut menjadi kota pertama di Palestina yang ditaklukkan oleh pasukan Rashidin di tahun 635 Masehi. Pada tahun 1516 Gaza dimasukkan ke dalam kekuasaan Kekaisaran Utsmaniyah. Dalam Perang Dunia I, Inggris yang memimpin tentara sekutu berhasil menguasai kota ini setelah Pertempuran Gaza ketiga pada tahun 1917. Setelah perang, Gaza dimasukkan ke dalam wilayah British Mandate of Palestine. Pada tahun 1930-an dan 1940-an, Gaza mengalami perkembangan besar dengan dibangunnya daerah-daerah pemukiman baru di sepanjang pantai dan dataran selatan maupun timur. Gaza diduduki oleh Israel selama Perang 6 Hari pada tahun 1967 setelah mengalahkan tentara Mesir. Pada bulan September tahun 1993, pemimpin-pemimpin Israel dan Palestine Liberation Organization (PLO) menandatangani perjanjian Oslo Accords. Perjanjian itu menghasilkan pemerintahan Palestina di jalur Gaza, Gaza Strip dan kota Jericho di tepi barat. Jalur Gaza adalah sebuah kawasan yang terletak di pantai timur Laut Tengah, yang masuk dalam bagian dari wilayah negara Palestina. Wilayah Palestina sendiri terdiri dari dua bagian, tepi barat dan jalur Gaza. Masing-masing dikuasai faksi politik yang berbeda, Fatah di tepi barat dan Hamas di jalur Gaza. Jalur Gaza berbatasan dengan Mesir di sebelah barat daya, dan Israel di sebelah timur dan utara. Jalur Gaza memiliki panjang sekitar 41 km dan lebar antara 6-12 km, dengan luas total 365 km persegi. Demikian fakta Alkitab mengenai kota Gaza yang banyak disebutkan dalam Alkitab, yang kini lebih banyak dikenal dengan jalur Gaza. Baik, saudara dalam Tuhan, itu videonya. Ya, semoga penjelasan di video tadi memberkati kita, memberikan kita pengertian baru tentang bangsa Israel, bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Dari zaman Alkitab, bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan, yang mana Tuhan sendiri yang menjadi pembela mereka, Tuhan sendiri yang senantiasa ada bagi mereka dan yang senantiasa memberkati kehidupan mereka. Dan kalau kita melihat hingga kini, memang bangsa atau negara Israel ini negara yang sangat luar biasa, ya saudara dalam Tuhan. Saudara bisa lihatlah di media seperti apa kekuatan dan kehebatan daripada bangsa Israel, dan saya katakan bahwa ini merupakan berkat Tuhan dan sebagai bukti bahwa janji Tuhan senantiasa tergenapi bagi mereka. Dan saudara dalam Tuhan, selebihnya saudara bisa tanggapi, bisa komen di kolom komentar, berikan komentar yang baik, yang positif, terutama komentar yang memuliakan Tuhan. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita.